Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas pada modul 5, yaitu bahan ajar berbasis jaringan, dengan saya Rodatul Anisa, NIM 860060954. Tujuan pembelajaran di akhir modul ini, peserta dapat memahami konsep dasar bahan ajar berbasis jaringan, menjelaskan karakteristik bahan ajar berbasis jaringan, mengidentifikasi ragam sumber bahan ajar berbasis jaringan, menganalisis kontribusi bahan ajar berbasis jaringan dalam pembelajaran. Konsep dasar bahan ajar berbasis jaringan. Bahan ajar berbasis jaringan adalah materi pembelajaran yang dikemas dan disajikan melalui jaringan komputer intranet atau internet sehingga dapat diakses secara daring, kapanpun dan dimanapun, dengan desain instruksional yang mendukung pembelajaran mandiri dan interaktif. Bahan ajar ini dirancang secara instruksional. Dimulai dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan strategi, penyusunan materi, implementasi di platform, dan evaluasi. Platform yang digunakan antara lain Learning Management System LMS, portal pembelajaran, halaman web, video on demand, dan platform kolaborasi yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Bahan ajar berjaringan dapat mendukung berbagai model pembelajaran. Sinkronus, tatap muka langsung daring, asynchronous belajar mandiri, blended learning gabungan tatap muka dan daring, dan web classroom. Karakteristik bahan ajar berbasis jaringan. 1. Aksesibilitas dan fleksibilitas waktu. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung jaringan, mendukung pembelajaran mandiri. 2. Interaktivitas. Mengandung kuis, latihan, simulasi, dan umpan balik otomatis yang memungkinkan peserta langsung mengevaluasi pemahaman. 3. Multimodal dan multimedia. Menggabungkan teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi untuk memenuhi berbagai gaya belajar. 4. Self-instructional, dilengkapi petunjuk belajar, tujuan, langkah kerja, dan evaluasi sehingga peserta dapat belajar sendiri tanpa banyak bimbingan langsung. 5. Adaptabilitas dan personalisasi. Sebagian sistem dapat menyesuaikan level kesulitan atau jalur belajar berdasarkan karakteristik dan kemajuan peserta, misalnya via Learning Analytics. 6. Keterpaduan dengan kurikulum. Bahan ajar harus selaras dengan tujuan kurikulum, capaian pembelajaran CP, dan rencana pembelajaran. Ragam sumber bahan ajar berbasis jaringan. 1. Portal atau Learning Management System LMS. Platform terintegrasi seperti Moodle, Canvas, atau sistem LMS kampus yang menyajikan modul, jadwal, tugas, dan forum. 2. Halaman web atau modul daring. Bahan ajar berstruktur yang memuat tujuan, materi, contoh, latihan, dan ringkasan dalam bentuk halaman web. 3. Simulasi dan laboratorium virtual. Aplikasi interaktif yang memodelkan praktik laboratorium atau eksperimen, misalnya simulasi konfigurasi jaringan. 4. Open Educational Resources SOA. Bahan ajar terbuka seperti buku digital, modul, dan bansol yang dapat diunduh dan dimodifikasi. 5. Learning Analytics dan Dashboard. Sumber data yang menunjukkan pola belajar peserta, tingkat penyelesaian, dan area kesulitan yang dapat digunakan pengajar untuk intervensi. Kontribusi bahan ajar berbasis jaringan, meningkatkan akses dan inklusi, memperluas jangkauan peserta didik, termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas, mendukung pembelajaran aktif dan mandiri, peserta dapat mengatur kecepatan belajar, mengulang materi, dan mengakses sumber tambahan sesuai kebutuhan, mempercepat umpan balik dan evaluasi. Kuis dan latihan otomatis memberikan hasil langsung sehingga miskonsepsi dapat diperbaiki lebih cepat. Mendorong personalisasi pembelajaran. Dengan data pelacakan, pengajar dapat menyesuaikan materi atau memberi bantuan tambahan bagi peserta yang kesulitan. Meningkatkan kualitas interaksi akademik, ruang diskusi daring diperluas dialog ilmiah di luar jam kelas tatap muka, efisiensi biaya dan sumber daya. Mengurangi kebutuhan cetak fisik, memungkinkan reuse dan adaptasi bahan, sehingga lebih hemat dalam jangka panjang. Kesimpulan,
Bahan ajar berbasis jaringan adalah materi pembelajaran yang disusun dan disajikan lewat internet atau jaringan, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja secara mandiri. Bahan ini biasanya fleksibel, interaktif, dan memakai teks, gambar, audio, video, atau simulasi. Ragam sumbernya banyak, seperti LMS, portal, video daring, dan bahan terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.